Kalau 5 November 1985 itu ijazahnya Pak Jokowi keluar, guys. Tapi skripsi Pak Jokowi itu tanggal 14 November 1985. Ini aneh ya, karena ijazah dulu keluar baru skripsi, ya kan? Dimana-mana kita bikin skripsi dulu baru keluarin ijazah. Gitu kira-kira, guys. Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga saya selalu ada rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya, guys ya. Seperti biasa, guys. Kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi nih, guys ya. Masih dibincang-bincang kan di Twitter, di media sosial manapun ya, guys ya. Masih dibicarakan soal ijazah Pak Jokowi nih, guys ya. Sampai detik ini bahkan ada yang kemarin ke UGM Pak Anies dan Pak Ganjar ya, tapi tidak ada Pak Jokowi nih, guys ya. Ini menjadi tanda tanya juga, ini beneran asli atau enggak ijazah Pak Jokowi. Langsung aja kita bacain berita seperti apa, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen dan subscribe di bawah ini. 3 2 1. Nah, lanjut ke Twitter. Ijazah terbit lebih dulu 5 November 1985. Wah, kok bisa? Daripada skripsi 14 November 1985. Jadi ijazah Pak Jokowi diduga terbitnya tanggal 5 November 1985 dan skripsi Pak Jokowi itu tanggal 14 November 1985. Duluan ijazah keluar nih daripada skripsinya. Bener nih, guys ya. Bisa dijelaskan siluman yang ngaku teman kuliahnya di UGM ya, dan rektor UGM yang meyakini ijazah Jokowi asli. Nih, rektor UGM juga menjadi tanda tanya juga ya, guys ya. Karena rektor UGM ini meyakini kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, guys ya. Banyak kejanggalan yang terdapat di ijazah maupun skripsinya. Ini kita lihat, guys. Ini adalah skripsi dan ijazah sarjana milik Joko Widodo yang banyak diposting di media sosial. Memang banyak kesebar ya, guys ya. Ijazah Pak Jokowi banyak yang janggal, terutama ini di area foto Pak Jokowi itu tidak terkena stempel kampusnya gitu, guys ya. Gimana tanggapan kalian? Silahkan komen di kolom komentar, guys. Lanjut. Ini adalah ijazah palsu. Kenapa demikian? Kita sangat mudah dan sederhana untuk menganalisanya. Pertama, kita coba lihat tanggal legalisasi dari skripsi ini 14 November 85, dan kita lihat tanggal terbit ijazah ini 5 November 1985. Hal ini mutlak merupakan kesalahan yang besar. Emang janggal banget nih, guys ya. Ini sedangkan skripsi Pak Jokowi dengan ijazah ya, beda tanggalnya itu udah udah pertama beda ya kan. Terus kedua bedanya agak nggak jauh gitu ya, guys ya. Kalau 5 November 1985 itu ijazahnya Pak Jokowi keluar, guys. Tapi skripsi Pak Jokowi itu tanggal 14 November 1985. Ini aneh ya, karena ijazah dulu keluar baru skripsi ya kan. Dimana-mana kita bikin skripsi dulu baru keluarin ijazah gitu kira-kira, guys. Lanjut, guys. Yang dibuat oleh pembuat ijazah palsu karena mereka tidak menyadari bahwa telah membuat kekeliruan yang fatal dalam membuat skripsi dan ijazah palsu tersebut. Sebab tidak akan pernah ada ijazah terbit sebelum seorang mahasiswa itu lulus dari ujian skripsinya. Betul. Hal ini bisa terjadi hanya jika si pembuat ijazah itu sendiri sebenarnya tidak pernah duduk di bangku kuliah. Ya, ini menjadi tanda tanya juga. Ya, ini masih sampai sekarang janggal ya, guys ya. Ini Pak Jokowi beneran gak sih dulunya itu kuliah di UGM? Beneran gak sih dulu Pak Jokowi itu lulusan UGM apa enggak gitu kan, guys ya. Terutama soal ijazahnya yang masih menjadi tanda tanya netizen ya kan. Ini asli atau bukan? Silakan aja buat kalian komen juga di kolom komentar ya, guys ya. Lanjut. Nah, lawan gitu dong Pak Prabowo. Masa dipecundangi 2 kali nggak nyadar? 1, demo adili Jokowi menjadi lengserkan Prabowo. Nah, ini 2, Aib Sumidasko ditelanjangi. Jangan khawatir Pak, lebih baik bersatu dengan rakyat daripada bersatu dengan mantan pejabat berijazah palsu. Jika banget rakyat akan mendukungmu. Nih, ini buat Prabowo terutama nih, guys ya. Ini menyindir juga Pak Jokowi dan Sumidasko. Ya, sampai sekarang kita tahu Pak Prabowo kan CS kental banget nih dengan Pak Jokowi nih, guys ya. Dan ini nggak tahu sampai kapan, dan rakyat juga hanya cuman bisa ya udah iya aja gitu, guys ya. Ya, kita cuman bisa berdoa dan kita lihat aja gimana kinerja pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, guys ya.
Lanjut, pengukuhan guru besar UGM Yogyakarta. Kemana rektor UGM dan Jokowi? Nah, pengukuhan guru besar tidak datang nih guys ya, Pak Jokowi dan rektor UGM nih guys ya. Padahal kan mereka itu menjadi tokoh lah sekarang gitu guys ya. Malu datang Jokowi, tak ada yang mengenal alumni, hanya Anies dan Ganjar yang dia tahu. Fakta bukan alumni UGM. Juga tak ada siluman yang ngaku-ngaku teman kuliah Jokowi yang datang. Nah, ini dia guys. Ini kalau kalian pengen lihat silakan lihat TikTok Pak Anies Baswedan ya guys ya. Di sini sedang menjadi pengukuhan guru besar di UGM Yogyakarta, tapi tidak dihadiri oleh Pak Jokowi dan bahkan rektor UGM pun tidak hadir nih guys ya. Gimana tanggapan kalian? Silakan aja komen di kolom komentar guys ya. Semakin seru ini soalnya nih guys. Lanjut, mobil tanpa wujud SMK Jokowi digugat warga Solo. Mobil SMK ya. Dulu memang SMK dipuji-puji banget gitu guys ya. Ini karya anak bangsa. Ya memang benar karya anak bangsa. Tapi sampai sekarang itu karya nggak tahu kemana itu SMK ya guys ya. Siapa lagi yang mau menggugat? Ini gue pengen nanya nih, karena ini terkait dengan warga Solo ya guys ya. Ini pertanyaan serius nih guys ya. Kok bisa warga Solo melaporkan Pak Jokowi gitu kan? Bukannya emang warga Solo itu cinta banget sama Pak Jokowi gitu guys ya. Kenapa sampai sekarang ada beritanya warga Solo melaporkan Pak Jokowi soal mobil SMK nih guys ya. Silakan buat kalian warga Solo komen aja di kolom komentar guys. Lanjut, Indonesia terpuruk karena ulah Jokowi. Indonesia tenggelam dalam utang ribuan triliun karena Jokowi. Mantan Presiden RI, finalis koruptor OCCRP itu Jokowi. Nah, ini dia guys. Ini masih banyak banget yang nge-tweet soal Pak Jokowi ya. Utang Pak Jokowi semakin banyak ya kan. Peninggalan Pak Jokowi 8.500 triliun. Lu bayangin ya guys ya, kemarin ada berita 2.000 triliun, sekarang 8.500 triliun. Ini benar atau enggaknya gua kurang riset ya guys ya. Tapi kalau misalnya ini benar ya, kita yang menanggung sama-sama guys ya. Bayar pajak aja kita guys untuk bayarin utang beliau gitu guys ya. Lanjut, tiap hari Kamis ada persidangan ijazah Jokowi di PN Solo. Bukan ijazah UGM. Ini Jokowi tidak pernah memperlihatkan ijazah SD, SMP, dan SMA. Bagaimana Jokowi bisa menggugat UGM? Ijazah SMA-nya aja nggak ada. Nah, berita baru lagi nih guys ya. Kalau ijazah soal UGM kan udah lama banget kan. Tapi kalau ijazah SMA pun diduga Pak Jokowi ini tidak punya ya guys ya, ataupun tidak lulus SMA. Waduh, gua nggak ngerti lagi nih kasus ini guys. Ini bener-bener kasus yang sangat serius dan harus dipertanyakan gitu guys ya. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang berani untuk menggugat hal ini semua gitu guys ya. Apakah benar-benar ada salah satu orang ataupun di dalam pemerintahan yang sekarang ya kan bisa membongkar semua kasus ini ya guys ya, terutama ijazah Pak Jokowi saat di UGM ya guys ya. Lanjut, Prabowo, saya sedang memimpin Republik Indonesia menuju transformasi besar, bebas dari korupsi. Bebas dari korupsi ya. Ini kita lihat guys cuplikannya guys ya, antara janji dulu dengan kenyataan sekarang. Saudara-saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Setelah jadi nih guys. Para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Gimana nih guys ya, ada dua perbedaan ya kan. Waktu zaman dulu Pak Prabowo pengen jadi presiden, itu keluar-keluar soal nangkep koruptor itu seperti ini yang tadi kita lihat guys ya. Tapi ketika Pak Prabowo menjadi presiden, ya begitu guys, diam-diam cara balikinnya guys ya. Jadi ya udah, publik nggak usah tahu, yang penting mungkin aset negara dibalikin ya guys ya. Gua nggak tahu nanti dibalikinnya ke negara ataupun ke mana, kita nggak tahu. Kita positive thinking aja, dan pokoknya kita support terus ya pemerintahan Pak Prabowo untuk menangkap semua koruptor. Dan jangan lupa Pak ya, usut ijazah yang bersangkutan ini ya guys ya. Dan sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.